manajemen ASN tadi seperti sudah kami sampaikan bahwa pengadaan ASN ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu juga dilaksanakan, jadi CASN seleksi ini memang didasarkan pada undang-undang, termasuk seluruh aturan-aturan teknis dari mulai PP sampai kami pun sudah mengeluarkan beberapa peraturan Kementerian Pan-RB untuk memastikan bahwa pengadaan ASN tahun 2024. Kebutuhan ASN tahun 2024 tadi juga sudah disampaikan dan juga pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, total kebutuhan CASN-nya itu ada sebanyak 2,3 juta, dan formasi CPNS tentunya dibuka untuk pelamar umum, fresh graduate, digital talent, diaspora, dan formasi khusus daerah yang tertinggal yang lulusannya berdasarkan nilai NAB dan peringkat terbaik. Nanti termasuk formasi P3K yang diperuntukkan bagi pelamar prioritas, termasuk dalamnya ex-THK2, non-ASN yang terdata di data BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan nanti mohon perkenan pimpinan nanti akan hasilnya akan disampaikan oleh Kepala BKN. Kami juga yang menyampaikan tadi dari pertemuan yang lalu memang kami diminta untuk tentunya menyelesaikan status kepegawaian non-ASN. Namun dengan dari paparan yang kami sampaikan, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya pemerintah itu sudah sangat konsisten sejak tahun 2025 untuk bisa melakukan atau membendung pengangkatan non-ASN dan kembali menata sistem kepegawaian secara nasional. Ini dimulai sejak tahun 2005. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sejak tahun 2005 kami sudah berusaha untuk memperbaiki sistem kepegawaian secara nasional semata-mata karena ingin memperbaiki kualitas birokrasi. Kemudian sejak PP 48 2005 dan sampai dengan hingga PP 49 2018, pemerintah sebetulnya sudah menetapkan larangan pengangkatan pegawai non-ASN di luar mekanisme seleksi. Jadi sejak tahun 2025 sebenarnya sudah kita larang dan sudah ada PP-nya. Termasuk seleksi khusus bagi THK1, THK2 dan formasi P3K. Dan puncaknya itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penataan non-ASN tentunya sudah bisa diselesaikan di 2024. Oleh karena itu Kemenpan RB tentunya bersama-sama Komisi 2 DPR RI itu juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga non-ASN melalui jalur P3K, yaitu bahwa tadi pegawai non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung akan diangkat menjadi P3K, tetapi yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk itu seperti yang saya sampaikan, pada tanggal 17 Maret tahun 2025 kami sudah mengumumkan beberapa isu krusial. Tadi sudah dimention juga oleh Pak Pimpinan bahwa nanti paling lambat bulan Juni 2025 dan P3K tahun Oktober 2025, dan tentunya dengan menjaga menegaskan bahwa permintaan antar seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi, dan ini adalah kebijakan afirmasi terakhir pengangkatan ASN. Dan tentunya Bapak Presiden juga menegaskan bahwa rekrutmen ASN ini adalah dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan normal. Bapak dan Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu bisa nanti mendengarkan bagaimana hasilnya, dan sekarang dalam proses pemberkasan kami selanjutnya juga kami akan menyampaikan mengenai evaluasi pengadaan ASN tahun 2024. Memang kami dapat sampaikan terdapat beberapa instansi yang memang menunda untuk penyelesaian pengadaan CPNS. Makanya kemarin tuh dimundurkan, memang ada banyak instansi memang bersurat untuk diminta untuk menunda gitu ya. Jadi datanya nanti ada di BKN. Kemudian juga instansi itu banyak juga yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan terhadap pelamar yang di dalam database BKN.
Jadi yang seharusnya 1,7 yang kita sediakan, yang masuk ke kami hanya sekitar 1.017.000 saja gitu yang masuk. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian ternyata ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Jadi dia seharusnya datanya di mana, dia melamarnya ke yang itu langsung gugur. Seharusnya kan memang disesuaikan dengan data di BKN. Tentunya tadi juga selanjutnya juga kami evaluasi pengadaan CSN ini juga kami juga menyampaikan tadi Pak Pimpinan juga menyampaikan kaitannya dengan masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang proporsi belanja pegawai yang akan dibatasi 30% ini paling lambat tanggal 5 Januari 2007 itu harus sudah 2027 30% dari APBD ini paling lambat 5 Januari 2027, mohon maaf, itu harus 30%, dan dari data yang sampai kami tahun anggaran 2024 ternyata masih ada pemerintah daerah dengan rasio belanja pegawai di atas 50%. Tata kembali rekrutmen ASN secara proporsional. Ini tentunya agar pembatasan ini memang agar memastikan belanja birokrasi itu dapat digunakan lebih banyak kepada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, isu yang berikutnya yang ingin kami sampaikan sebagaimana yang di surat yang disampaikan kepada kami adalah kaitannya dengan pemindahan kementerian dan lembaga dan pegawai ASN ke ibu kota Nusantara. Jadi penundaan karena ini baru saja terjadi perubahan kabinet, maka pemindahan kementerian lembaga dan pegawai ASN untuk ke IKN tahun 2024 belum dapat dilaksanakan. Nah, ini nanti kami juga sudah bersurat kepada seluruh instansi pemerintah karena memang penataan organisasi dan dari kabinet ini masih dalam tahap konsolidasi internal. Jadi ada satu kementerian yang terpecah menjadi 3, ada yang menjadi 2, ada yang ini. Jadi Menko pun bertambah sehingga kami juga masih meminta kementerian dan lembaga itu untuk melakukan konsolidasi di internal. Dan ini juga OIKN pun saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap gedung perkantoran dan unit hunian sejalan dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga. Nanti akan kami sampaikan pemindahannya juga nanti akan disampaikan setelah kami juga mendapatkan penetapan peraturan presiden tentang pemindahan kementerian dan lembaga dan seluruh ASN ke IKN. Tentunya kami sambil menunggu pun kami juga sudah menyiapkan rancangan keputusan Menpan RB tentang pola penugasannya, Pak. Jadi sebetulnya kebijakan-kebijakan sudah kami siapkan, hanya menunggu pemindahan Pepresnya saja. Kemudian kaitannya dengan pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri serta penugasan ASN di lingkungan TNI dan Polri yang bersifat resiprokal sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian terutamanya di dalam pasal 19 ayat 2. Kemudian juga berdasarkan PP Nomor 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengisian persyaratan anggota TNI dan Polri yang dapat diangkat di dalam jabatan pimpinan tinggi itu memang sudah diatur Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya pengisian jabatan ini perlu dilakukan secara terbuka, kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Dan ini yang memang secara peraturan yang memang untuk pengisian TNI dan Polri memang sudah ada dasar hukumnya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pan RB, kami tetap mempertahankan program Bisa Tanya kepada kebijakan Pan RB. Setiap hari Selasa kami membuka konsultasi untuk kaitannya dengan sumber daya manusia aparatur. Hari Rabu kami juga membuka konsultasi tentang
reformasi birokrasi, dan Kamis untuk pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintah, dan Jumat tentang kelembagaan tata laksana. Bapak dan Ibu bisa mencatat nomor-nomor di sini untuk ingin menanyakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Pendaya Aparatur Negara. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, laporan atau paparan yang dapat kami sampaikan sebagaimana isu-isu strategis yang diminta kepada kami. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti yang secara detail mengenai perkembangan CASN akan disampaikan oleh Kepala BKN. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ibu Menteri atas pemaparannya, dan teman-teman semua saya sampaikan bahwa yang disampaikan Ibu Menteri itu sebetulnya menjawab pertanyaan kita dari pengawasan kemarin. Ya, jadi tapi kalau masih ada akan ditanyakan sebentar, silakan. Saya persilakan Bapak Prof. Sudan Kepala BKN untuk menyampaikan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi Sofyan Hasdam, Ketua Komite 1, Pak Muhdi, Wakil Ketua 3, dan Pak Bahar, Wakil Ketua 2, Ibu Menteri, serta seluruh jajaran, Bapak dan Ibu anggota DPD Komite 1 yang kami hormati, dan rekan-rekan BKN, seizin Bu Menteri kami melanjutkan untuk melaporkan progres CASN formasi tahun 2024. Sebagaimana pertemuan yang pertama bulan Maret yang lalu, kami sudah melaporkan bahwa untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer itu memerlukan kerja bersama, karena kita tahu bahwa pengangkatan honorer itu diawali dari instansi pusat dan daerah. Oleh karena itu, ujung akhirnya penyelesaiannya juga berada di instansi pusat dan daerah. Dari Kementerian PAN dan RB diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan kebijakan rekrutmen dan menetapkan formasi sebagaimana yang diminta oleh instansi. Kemudian dari BKN menyelenggarakan kebijakan teknis terkait dengan seleksi. Contohnya seperti kita menyelenggarakan CAT, Computer Assisted Test. Dan kemudian tahapan berikutnya setelah tes berjalan, dari BKN menetapkan nomor induk pegawai untuk CPNS dan P3K. Nah, saat ini Bapak dan Ibu perlu kami laporkan dari tes tahap 1 yang sudah berjalan. Tahapan sekarang yang sudah dilakukan adalah penetapan nomor induk pegawai dan penetapan SK CPNS dan P3K. Kami laporkan Bapak dan Ibu dari 38 provinsi, dari Aceh sampai dengan Papua, provinsi yang baru, itu hampir semua provinsi dengan isi instansi kabupaten kotanya sudah menyelenggarakan pengusulan NIP ke BKN. Kemudian BKN memproses penerbitan nomor induk pegawai. Dan selanjutnya dari masing-masing instansi kita bisa melihat progresnya, berapa nomor induk pegawai yang diusulkan oleh masing-masing instansi dan berapa yang sudah diproses oleh Badan Kepegawaian Negara. Tolong teman-teman bisa ditayangkan slide, bukan yang ini. Coba yang agak di belakang tentang perkembangan yang ada di slide 17. Slide nomor 17. Jadi Bapak dan Ibu, setelah tes selesai, kemudian sudah diumumkan perankingannya. Dari tes CPNS itu ada 542 instansi yang memiliki formasi. Kemudian dari BKN sudah menerbitkan 374 instansi NIP-nya. Nah, yang sekarang sudah selesai SK-nya 32 instansi.
Kemudian untuk P3K tahap 1 dari 612 instansi yang ada P3K-nya, pusat dan daerah. Dari BKN sudah menerbitkan 436 NIP instansi dan yang sudah selesai SK-nya 44 instansi. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk penetapan kalau kita bagi secara lengkap instansi pusat dan daerah. Misalnya untuk tes CPNS, instansi pusat itu ada 69 instansi yang menyelenggarakan tes CPNS. Yang NIP-nya sudah selesai, yang sudah mengusulkan ke BKN dan selesai, 27 instansi. Dan yang SK-nya sudah selesai, itu 4 instansi. Kemudian yang daerah, ada 473 instansi, kabupaten, kota, dan provinsi, 347 yang sudah selesai NIP-nya, dan 28 kabupaten, kota, provinsi yang sudah terbit SK-nya. Kemudian untuk P3K tahap 1 pusat, ada 72 instansi. 40 instansi NIP-nya sudah selesai, dan 6 instansi yang sudah dibagikan SK-nya. Kemudian untuk daerah, ada 540 daerah yang sudah mengirim, 540 daerah yang diberikan formasi. Kemudian 396 NIP-nya sudah selesai dan 38 daerah yang sudah dibagikan SK-nya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau melihat dari sisi prosentasenya itu rata-rata baru di angka 12% yang SK-nya sudah selesai. Maka terima kasih Ibu Menteri yang terus mendorong instansi pusat dan daerah untuk segera menerbitkan SK untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana yang tampak di layar, per tanggal 15 April kemarin, usulan NIP yang masuk ke BKN itu 592.117 NIP. Yang sudah kita selesaikan 384.714 NIP. Kemudian di instansi yang NIP-nya sudah dijadikan SK itu 47.312 NIP atau sekitar 12,3%. Jadi ini Bapak dan Ibu perkembangan sampai dengan tanggal 15 April kemarin. Nah, kami di BKN bersama Ibu Menteri terus mendorong agar Bapak Ibu para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan konsolidasi di kabupaten kotanya. Kemudian 14 kantor regional BKN kami tugaskan untuk aktif menghubungi para kepala BKD, BKPSDM dan BKPP agar usulan NIP-nya segera disampaikan ke BKN untuk selanjutnya segera ditetapkan SK pengangkatannya. Karena kalau kita melihat deadline waktunya untuk CPNS 30 Juni harus selesai dan P3K 30 Oktober. Nah, ini kami tidak ingin nanti semuanya menumpuk usulannya di bulan Mei sehingga akan ada keterlambatan. Kita minta semuanya didorong secara bertahap dari instansi. Demikian Bapak Pimpinan, laporan dari kami. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak dan Ibu sekalian. Saya dengan Kepala BKN dan seluruh jajaran kami tentunya senang untuk bisa berdialog dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami tentunya ingin selalu mengupayakan kalau memang jadwalnya tidak cocok, bahkan saya suka telepon Pak Sekjen, boleh nggak ditunda kadang-kadang supaya kami bisa langsung hadir. Dan ternyata kita memang banyak hal yang kita sama-sama ingin menyelesaikan persoalan ya Pak yang terjadi. Namun mungkin barangkali sebelum kami juga menyampaikan mengenai persoalan honorer, mungkin kita itu memang yang kita hadapi, yang kami hadapi dari Kementerian Pan-RB sebetulnya adalah bukan hanya masalah tenaga honorer,
bukan masalah kaitannya dengan sumber daya manusia aparatur, tetapi saya juga punya tugas yang cukup berat, artinya kita melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Jadi mungkin kapan-kapan saya juga ingin diskusi tentang bagaimana kita melakukan digitalisasi pemerintahan, bagaimana kita mengkonsolidasikan program-program yang ada di pemerintah daerah agar tidak terjadi silo dan nyambung dengan asa cita Bapak Presiden begitu. Jadi kami memang seperti saya sampaikan tadi dalam paparan tadi, mengapa kami sangat ingin reformasi birokrasi tematik itu betul-betul bisa dijalankan dalam 5 tahun ke depan, dan tentunya ini tidak bisa berjalan kalau sistem-sistem yang lain tidak dijalankan, seperti bagaimana kita mencari talenta-talenta terbaik untuk birokrasi agar jalannya pemerintahan bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti saya akan menyampaikan ini persoalan yang kita hadapi itu kadang-kadang yang kita perlu melihat peta kewenangan yang pengaturan kaitannya dengan masalah penanganan sumber daya manusia aparatur. Mungkin bisa ditayangkan bagaimana peta kewenangan yang ini. Jadi yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu ternyata tidak semata-mata menjadi kewenangannya dari Kementerian Pan-RB maupun BKN. Jadi ini adalah kesempatan karena Bapak dan Ibu adalah anggota DPD yang mewakili provinsi. Ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa lebih memastikan bahwa pemerintah daerah atau kalau kementerian dan lembaga kami untuk bisa memastikan bahwa persoalan-persoalan ini juga bisa dibantu atau menjadi perhatian. Jadi kalau kita berbicara mengenai masalah kewenangan yang penataan kepegawaian honorer, Kementerian Pan-RB memang punya kewenangan untuk penetapan kebijakan rekrutmennya saja, bagaimana rekrutmen. Setelah itu BKM melakukan pelaksanaan bagaimana seleksinya secara administrasi, lalu pengusulan mengenai pengangkatan, formasi dan pengusulan dan sebagainya itu ada di pemerintah daerah. Jadi tadi ada beberapa persoalan yang kenapa kok kami tidak masuk, kemudian tidak masuk formasi. Jadi saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian, tadi kan diceritakan mengenai apa yang dimaksud dengan 100% tadi disampaikan. Kementerian Pan-RB tentunya berdasarkan komitmen bahwa waktu itu kan kita sebagaimana saya sampaikan tadi, sejak tahun 2025 kami sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga honorer. Itu sudah, bahkan kami melarang, kenapa? Supaya tidak menjadi lebih besar lagi. Jadi memang kami menginginkan supaya perekrutan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Ini sejak tahun 2025 kami sudah melakukan penataan tenaga non ASN. Jadi jadi pelarangan itu Bapak dan Ibu bukan pada masa sekarang. Sejak tahun 2025 itu memang sudah ada sejak tahun 2005 itu sudah ada pelarangan. Nah, dari 1,7 juta itu kemarin yang kami sediakan, makanya ketika kami menyusun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu memang kami diminta untuk menyelesaikan tenaga non ASN, sehingga kami meminta pemerintah daerah untuk segera memberikan datanya kepada BKN ya, untuk memastikan berapa jumlah tenaga honorer begitu. Dan data-data itu diberikan kepada BKN dengan menggunakan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Artinya kepala daerah bertanggung jawab terhadap data tersebut, dan juga data tersebut juga divalidasi oleh BPKP. Jadi kalau tadi ada data bodong dan sebagainya, mungkin nanti mesti dicek lagi Bu, karena itu datanya kami sangat terbuka. Jadi BKN nanti Pak Kepala BKN bisa menyampaikan. Kami sudah menyiapkan rumahnya itu 1,7 juta. Tetapi yang masuk ke kami hanya 1.017.000. Artinya tadi kalau misalnya ada keluhan, oh kami kekurangan guru dan sebagainya, padahal tempat sudah kami sediakan. Jadi sebetulnya instansi itu tidak menyampaikan usulan kami sesuai dengan data yang diberikan, padahal tempat sudah kami sediakan. Akhirnya, dan dari situ pun juga banyak yang mengusulkan ke kami untuk tidak jadi
ada juga beberapa surat instansi yang tidak jadi melakukan pengangkatan begitu. Jadi Bapak Ibu misalnya ada akhirnya kami dengan Menteri Dalam Negeri memanggil semua kepala daerah, bupati dan wali kota untuk kita mengecek lagi mana yang sudah diajukan atau tidak. Saya sebagai contoh misalnya ada salah satu provinsi misalnya dia punya tenaga honorer lebih dari 20.000 tapi dia hanya mengusulkan formasinya itu sekitar 5.000 saja misalnya. Itu ada beberapa dan kami punya datanya. Jadi data di BKN-nya berapa misalnya, tapi yang diusulkan formasinya itu ada berapa kami sudah ada. Ini data secara keseluruhannya Bapak dan Ibu bisa melihat untuk yang daerah itu formasi kebutuhannya kan 1.383, tapi usulan yang masuk ke kami itu 714.000. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana nanti inilah yang terjadi kalau memang mereka mengatakan bagaimana kami kekurangan buruh, padahal kami sebetulnya sudah menyediakan tempatnya. Begitu ya, jadi itu barangkali Bapak dan Ibu mohon juga kami ini akhirnya kami membuka lagi tahap 2 ini karena memang banyak yang meminta penundaan dan juga banyak juga yang meminta penundaan. Jadi itulah tahap kedua itu kami malah ayo siapa lagi yang memang formasinya kita buka kembali begitu. Nah tapi yang masuk ke kami pun tidak memenuhi angka yang data sebagaimana yang ada di BKN. Jadi sekarang kalau kasusnya nanti R2, R1, R3 itu nanti Kepala BKN akan menyampaikan ini bahkan ada beberapa persoalan nanti Kepala BKN mohon bisa disampaikan beberapa persoalan yang terjadi ketika dalam proses seleksi. Nah, ada satu isu Bapak dan Ibu sekalian terutama untuk yang guru-guru swasta. Maaf saya mungkin balik lagi sebentar. Jadi tadi 100% tadi itu 100%, 1,7 memang itu memang willingness kami ingin mengangkat seluruhnya, tetapi kan usulan tidak itu. Jadi itu pengertian daripada 100%. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian tadi berkaitan dengan masalah guru swasta di tahun 2022 Pak Muri juga ini kandiatan Pak Muri dan Bapak Ibu tadi mohon maaf ada beberapa Bapak Ibu yang terhormat mempertanyakan untuk guru-guru swasta memang dulu kan ini diatur oleh Kementerian Dikbud begitu ya BPS 1 masuk tetapi ternyata itu menutup guru honorer yang sudah bekerja di sekolah negeri. Waktu itu akhirnya untuk yang sekarang guru-guru yang swasta karena kita hanya memberikan formasi kepada guru-guru yang memang sudah bekerja di sekolah negeri. Jadi kalau misalnya sekarang guru swasta ingin masuk ke sekolah negeri itu karena itu bukan ranahnya dari pemerintah begitu ya. Jadi nanti saat ini ranahnya maksudnya ranah dari kami karena kan kami mencari guru-guru untuk sekolah-sekolah negeri. Nah ini kami tentunya pada saat ini adalah fokus kepada data guru yang ada, data tenaga honorer yang ada di di data BKN begitu. Jadi saya nanti mohon nanti bisa disampaikan. Nah, ini sebetulnya informasi ini Bapak dan Ibu sekalian sudah kami sampaikan kepada seluruh BKD. Jadi misalnya tadi ada hal-hal yang kami ini sebenarnya mestinya sudah di BKD sudah menyampaikan rambu-rambu apa saja yang memang perlu disampaikan. Nah, ini terkait dari hal tersebut nanti tentunya kenapa kami juga ingin menghentikan ini tenaga honorer karena itu adalah perintah dari undang-undang. Undang-Undang nomor 20 sudah menyampaikan tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Nah, lalu bagaimana ke depannya? Nah, saya mohon saat tahun 2025 kami ingin fokus menyelesaikan formasi ini yang tahun 2002 karena kan kemarin kami pun meskipun kami daerah sudah mengumumkan tapi ternyata masih ada yang bersurat kepada BKN sebanyak lebih dari 200 instansi pemerintah untuk minta pengunduran begitu. Jadi justru sekarang barangkali bisa seluruh instansi yang ada di daerah bisa mempercepat. Tadi kan hanya 12,3 supaya bisa tepat waktu semuanya bisa diselesaikan. Nah, bagaimana dengan formasi berikutnya? Kami nanti masih tentunya kami ingin menghitung kembali formasi yang dibutuhkan tentunya dari baik untuk CPNS maupun
P3K, karena kami tentunya harus memperhatikan para fresh graduate yang memang mereka juga ingin punya kesempatan yang sama untuk bisa mengabdi kepada pemerintah. Kemudian kaitannya dengan tadi ada beberapa pertanyaan tentang kesejahteraan dari pegawai, dan ini tentunya termasuk tadi tunjangan kemahalan dan sebagainya. Ini kami sedang tentunya khusus untuk pemerintah daerah itu sangat tergantung dari kemampuan dari pemerintah daerah. Namun kami saat ini sedang menunggu ditandatanganinya RPP manajemen ASN. Nanti setelah selesai RPP manajemen ASN kami akan meneruskan untuk menyusun RPP mengenai kesejahteraan ASN. Dan Pak Pimpinan tadi terakhir Pimpinan tadi mengatakan bahwa ada pembinaan SLP, SLTA. Ini kami juga tentunya ini dengan adanya undang-undang Pemda, saya kemarin bertemu dengan Menteri Dikdasmen Pak, mungkin juga nanti perlu ada kebijakan juga tentang mengenai sebaran guru, begitu Pak. Karena tentunya mengenai sebaran guru tadi itu kan tidak sepenuhnya ada di Kementerian Pan-RB, karena kalau Kementerian Pan-RB tentunya hanya menyiapkan sesuai dengan kebutuhan daripada instansi dan data yang ada di Dikdasmen. Jadi menurut saya kalau memang kita ingin menyelesaikan ini, memang tentunya tidak hanya terpaku kepada satu instansi. Itulah supaya ada ownership ada di instansi pemerintah. Jadi mungkin nanti kalau memang nanti undang-undang Pemda akan diinikan, mungkin juga ada persoalan-persoalan lain yang perlu disampaikan, termasuk mengenai masalah sebaran guru tadi yang Bapak telah sampaikan. Demikian untuk Bapak dan Ibu. Izin pimpinan, boleh saya potong untuk teknis sedikit? Boleh? Oke. Ya. Terima kasih Pak Pimpinan, terima kasih Bu Menteri. Nah tadi kan ada kekurangan kemarin yang akan diselesaikan maksimal itu Oktober 2025. Nah secara teknis tadi kan saya menyampaikan ada beberapa ruang ya instansi terkait, misalnya tenaga kesehatan yang satu kabupaten itu cuma ada 2 dokternya Bu, misalnya ya. Kemudian tadi ada guru agama Kristen yang SD, SMP, SMA 65% itu dari jumlah SD, SMP, SMA itu guru agama Kristen yang tidak ada. Nah secara teknis ini siapa yang kita dorong untuk mengajukan formasi sehingga itu nanti akhirnya dikeluarkan informasi 2025 ini? Iya Pak. Secara teknis. Baik, makasih Pak. Saya boleh langsung menjawab? Ya Pak. Jadi ini yang kita selesaikan berdasarkan formasi dari pemerintah daerah Pak. Mestinya pemerintah daerah sudah bisa memetakan, dari tempatnya Bapak sudah bisa memetakan kebutuhan gurunya masing-masing gitu ya. Nah kalau sekarang kan kami kan tidak bisa langsung, oh gurunya berapa itu. Nah sekarang kita belum untuk kedepannya, saya mau tadi saya sampaikan, saya ingin menyelesaikan terlebih dahulu formasi yang ada sekarang, dan kita juga belum ada arahan lagi dari Bapak Presiden apakah kita akan membuka formasi ya seperti itu, tentunya setelah kami harus menghitung kebutuhan daripada sekolah dan sebaran-sebaran guru yang ada di seluruh Indonesia. Oke, artinya untuk 2025 ini yang akan diakhiri di Oktober 2025 adalah formasi yang masih yang sebenarnya rangkaian 2024. Jadi tidak ada reformasi baru. Jadi yang tidak ada formasi kemarin ya tetap aja tidak ada di 2025, itu artinya Ibu ya. Itu maksud saya. Jadi ada problem sebenarnya. Jadi ada problem yang akan menjadi catatan kita, saya pikir Pak Pimpinan, untuk dijadikan rekomendasi ke depan. Terima kasih. Izin Pak Ketua, Bu Menteri, yang tadi saya sampaikan, ini nanti saya berkanya saya sampaikan, ini 600 usulan, memang harus nunggu rekomendasi dari Mendikdasmen atau bisa langsung semuanya ke Bu Menteri? Bu Menteri, masukan dari Papua Bu Menteri. Tar dulu, mengenai mutasi dulu. Mutasi Bu ya. Oh, Beberapa pertanyaan teknis nanti oleh Kepala BKN boleh dilanjutkan terlebih dahulu Pak. Ya. Oh ya, Bu Menteri, saya dari Provinsi Papua Barat Daya karena pernah kita Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, PJ Bupati beberapa itu ke kantor dan tidak bertemu, dan kami sudah bawa dokumen-dokumen yang menjadi kebutuhan daerah. Jadi saya mohon nanti setelah ini saya akan berkoordinasi untuk bisa
memfasilitasi para Pak Gubernur, Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota dan para bupati untuk bertemu langsung dengan Ibu Menteri, karena kebiasaan kami itu biasanya kalau daring mereka kadang lupa juga, tidak diakomodir baik, tapi kalau mereka datang bawa data dan koordinasi langsung face to face itu lebih cepat, biar kebutuhan daerah itu bisa dijawab. Terima kasih Bu Menteri. Ya, masih direspon Bu atau langsung ke Kepala BKN? Ya Pak, Ya, silakan, Bu. nanti silakan Pak, temukan tentunya kami selalu terbuka Pak untuk Pak Paul, kami selalu terbuka tentunya. Kadang-kadang memang kalau tiba-tiba kan saya sering ada rapat dan bukan nonton bola Pak, mohon maaf Pak. Jadi harus diluruskan karena ini pakai YouTube ya Pak ya. Jadi tidak mungkin kami menerima jam 9 malam misalnya kalau ada bola misalnya gitu ya. Jadi tentunya kami sangat senang kalau misalnya kan kami juga selalu menerima tamu-tamu dari Papua. Hampir setiap hari juga banyak Pak yang ke kami begitu. Cuma kadang-kadang kan tidak bisa langsung bertemu saya harus ada rapat di tempat lain gitu. Nanti kalau memang itu bisa kita jadwalkan dengan seksama. Terima kasih Iya Pak Bu, Paul. kalau mereka bertemu setiap hari kenapa harus dipalang terus kantor-kantor di sana? Dan waktu itu memang informasinya begitu kami dapat dari sana, makanya kami pulang dengan menyesal. Makasih. Ya, udahlah nanti diatur jadwalnya Pak. Saya kira kalau Ibu Menteri ini tidak sulit, ini buktinya hari ini saya tidak membayangkan beliau datang. Saya persilakan Kepala BKN. Terima kasih Bapak Pimpinan Komite 1, Ibu Menteri, dan Bapak Ibu sekalian anggota Komite 1. Kami ingin menjawab beberapa hal yang terkait dengan tusi dari BKN. Pertama, mengenai data yang disampaikan Ibu Leni dan Pak Sudirman. Nah, kebetulan 2 tahun ini saya menjadi pelaku di daerah, Bu, Pak Sudirman. Saya 2 tahun ditugaskan jadi PJ Gubernur di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, termasuk mengusulkan permintaan formasi. Dan permohonan formasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri itu sepenuhnya adalah kewenangan instansi. Seperti kami di Sulawesi Barat hanya mengajukan formasi P3K sedikit, CPNS sedikit, dan itu disertai dengan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, bahwa formasi yang diusulkan itu dibutuhkan oleh daerah. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Pak Penrat, kunci utama kita menyelesaikan kekurangan tenaga untuk guru, kesehatan, dan sektor-sektor teknis lainnya adalah dikunci dari formasi. Jadi instansi kabupaten kota provinsi harus tepat untuk meminta formasi kepada Ibu Menteri, dan Ibu Menteri akan memberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Dan di dalam penataan ini memang kita harus bersama-sama. Jadi Pak Teras, ini kita baru bisa bertemu 2 tahun. 2 tahun saya tidak datang di Komite 1 karena banyak di daerah, bertapa di Mamuju dan di Makassar. Ini saya memahami betul, memang ini harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, pertama mengenai data yang disampaikan oleh para kepala daerah untuk mengisi 1,7 juta. Itu sepenuhnya adalah kiriman data dari daerah. Jadi bukan BKN yang mengumpulkan data para honorer. Jadi kami percaya saja di BKN itu kiriman bupati, gubernur, para sekjen, siapapun yang dikirimkan, kita masukkan ke dalam database. Itulah yang kemudian menjadi bahan honorer ikut tes CPNS dan P3K tahap 1 kemarin. Nah, kemudian setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus, ya lulus administrasi, kemudian mengisi daftar riwayat hidup, kemudian kalau ada dikatakan data yang hilang, mungkin karena jaringan Pak Dirman, kemudian datanya drop, tapi di sistem data tidak akan hilang. Karena data itu bisa dicek, log dan trafficnya akan kelihatan. Jadi dia ngisi tanggal berapa, jam berapa,
itu akan ada. Kami harus menjelaskan ini secara teknis karena ini bagian kami dan data itu tidak ada yang hilang. Ini kami pastikan, oleh karena itu kalau ada data misalnya dikatakan hilang, nanti kita bisa cek bersama-sama. Kemudian Bu Leni ada yang menyatakan datanya bodong atau siluman, itu bisa kita cek. Karena itu ada kiriman dari masing-masing kepala daerah. Gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan apa yang tadi kita bahas bersama-sama, bila guru pensiun, tidak ada pengisian honorernya, tidak bisa diisi. Nah, sesuai Undang-Undang Pemda, nanti Pak Muhdi dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menggunakan pendekatan tes yang normal. Jadi tolong kita semua untuk mulai mempersiapkan formasi-formasi yang dibutuhkan melalui mekanisme pengangkatan jalur CASN. Nah, kemudian juga sesuai dengan arahan Bapak untuk pencantuman gelar, ya, beberapa kali ini juga saya rasakan ketika saya jadi PJ Gubernur Gorontalo, pindah ke PJ Gubernur Sulawesi Barat, pindah ke PJ Gubernur Sulawesi Selatan, para ASN kita rata-rata terkendala izin belajar. Maka di dalam surat edaran Kepala BKN nomor 3 itu sedikit memberikan relaksasi. Yang penting hanya 2 kata, ijazahnya diperoleh secara sah dan resmi. Nah, tapi ini relaksasi saja. Karena untuk menyelesaikan berbagai masalah konkret berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kita melakukan diskresi. Karena kita kan merasakan ketika izin belajar belum keluar, padahal anak ini sudah mendapatkan beasiswa LPDP, misalnya CPNS dan P3K. Nah, ini kan ada yang P3K tidak boleh sekolah lanjutan. Nah, ini nanti perlu kita pikirkan bersama keberlanjutan karir, karena ada P3K yang dari dosen. Ya, kalau dosen kan harus naik jenjangnya. Banyak yang mendapatkan LPDP, nanti menjadi PR bagi kami dan Bu Menteri untuk merumuskan kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Kemudian terima kasih Pak Teras, nanti ini akan menjadi catatan dan perhatian kami. Prinsip dasarnya adalah penggunaan aplikasi adalah untuk mewujudkan satu data ASN. Jadi tidak perlu misalnya ASN yang guru lah tadi yang dicontohkan, guru akan dipindah dalam satu instansi. Misalnya dari SDA dipindah ke SDB, itu cukup memasukkan ke dalam sistem integrated mutasi Bapak. Sehingga data yang di kabupaten dengan data yang ada di BKN itu real time sama. Jadi tidak ada kerumitan-kerumitan. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai perpindahan guru Pak, mutasi tadi itu menjadikan tempat yang satu kosong. Misalnya guru SD 1 pindah ke guru SD 2 menjadikan di SD 1 kosong. Nah, ini yang harus dijaga. Maka sistem kendali kita lakukan dengan mengisi integrated mutasi. Kemudian untuk seleksi terbuka lewat aplikasi sebenarnya izinnya Bapak, itu persetujuan teknis untuk menyelenggarakan seleksi terbuka harus diusulkan melalui sistem. Nah, ini sistem aplikasi nanti mungkin perlu kami sosialisasikan lebih lanjut, dan kami terbuka untuk perbaikan sistem untuk memudahkan layanan yang dilakukan oleh BKN. Nah, ini terima kasih banyak. Mohon izin sebentar sedikit aja pimpinan. Ya, sistem sudah bagus Prof. Okay. Cuman masalahnya mungkin aplikasinya. Kan kadang-kadang di daerah itu agak sulit diterima di sini dan begitu juga sebaliknya. Jadi ini hanya bagaimana lebih mengefektifkan biar lebih efisien. Dan sistem sudah bagus Prof. Sistem sudah bagus ya Bu Menteri. Cuman bagaimana sosialisasinya dan kemudian juga karena ini kan menyangkut SDM ya. Itu aja. Terima kasih Prof. Terima kasih. Tapi faktanya kalau harus lewat kementerian 3 bulan aja nggak direspon gitu misalkan.
ini mohon maaf ya, ini gimana prosedurnya ya? Ya, termasuk tadi saya kira Ya, surat edaran Bapak ini harus dapat penekanan juga ke daerah. ya. Mungkin yang dimaksudkan Bapak itu yang pindah antar instansi mungkin, yang perlu persetujuan. Atau Antar sekolah aja. Karena terjadi kelebihan, kekurangan gitu. kalau antar sekolah mestinya tidak ada kesulitan. Itu. Tunjukkan suratnya dari, karena langsung ketemu saya dengan Bu Kepala Dinas, coba Pak, 20 Februari saya minta rekomendasi dari Pak Menteri, sampai sekarang nggak ditanggapi. Menteri Pendidikan, iya. Apakah memang harus ke Menteri Pendidikan? Ini nanti lengkap datanya. Ya. Saya pikir harus ke Bu Menpan. Izin nanti saya sampaikan ke Pak Kepala BKN ya, Ya. walaupun kepadanya Bu Menteri Menpan. Karena coba bayangkan 600 ada yang 0 jam loh. Ini kan problem serius betul menurut saya. Matur nuwun, Prof. Ye. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau berdasarkan batas kewenangan yang ada di Undang-Undang Pemda untuk pengangkatan, mutasi, pemberhentian, itu kan berada di tangan PPK sepenuhnya, Pejabat Pembina Kepegawaian. Kecuali pindah antar instansi. Ada kalau antar kabupaten satu provinsi ada peran gubernur. Kalau antar kabupaten, antar provinsi ada peran pertek dari BKN. Kalau belum 10 tahun perpindahan antar instansi ada peran Ibu Menpan. Itu memang seperti, tapi kalau dalam satu instansi mestinya tidak ada kendala seperti itu gitu. Itu Bapak. Nah, kemudian terima kasih Pak Teras, nanti kami akan tingkatkan coaching kliniknya untuk membina daerah. Kami lebih banyak memberikan solusi nanti kepada teman-teman yang membutuhkan coaching klinik untuk menggunakan sistem aplikasi berbagi pakai yang digunakan oleh BKN. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, Bapak pimpinan yang ingin kami sampaikan, sekali lagi mohon kami dibantu, saya bersama Ibu Menteri, untuk menyampaikan daerah-daerah yang Bapak Ibu wakili. Banyak datang kepala daerah pada saya, mengatakan, Pak, bisa nggak dibuka P3K baru? Karena yang kemarin itu tidak bisa mewadahi praktek-praktek yang betul-betul kami butuhkan. Karena ini contoh Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian beberapa kabupaten yang datang. Pak, kami ini kekurangan dokter, kekurangan bidan, kekurangan perawat, kekurangan apoteker. Tapi mereka kerja honorer belum ada 2 tahun. Jadi tidak masuk ke sistem database dan tidak boleh ikut tes. Kalau besok setelah ini mereka dicopot, mereka tidak bisa menggerakkan lagi operasional di rumah sakit umum daerah. Nah, sesungguhnya Bapak dan Ibu di Undang-Undang ASN yang lama, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, waktu itu saya ikut menyusun bersama tim, waktu itu saya Kepala Biro Hukum Kemdagri, itu justru P3K itu yang seperti itu yang diharapkan. Misalnya rumah sakit kekurangan dokter spesialis jantung. Angkatlah P3K, minta izin Ibu Menteri ngangkat 1 spesialis jantung selama 4 tahun sambil yang PPDS selesai. Jadi saya beri solusi seperti itu, minta izin ke Bu Menteri, angkat bidan dengan spesifikasi seperti ini. Calonnya ini. Nah, inilah yang sesungguhnya diharapkan ruang-ruang kosong P3K itu seperti itu. Nah, ini akan meningkatkan kualitas SDM kita. Dan tadi ada pertanyaan terkait dengan rasio. ASN di Indonesia itu Bapak dan Ibu rasionya 1:7 atau 1,7% dibandingkan ASN dengan jumlah penduduk. Kalau Singapura 1:1,4%. Kalau di Brunei itu 9%. Nah, dari sisi rasio jumlah kita cukup, sisi kualitas yang belum cukup. Pengalaman saya kemarin ini yang terakhir untuk disampaikan Pak Sarif tadi sudah nggak ada, karena ingin ada guru mendapatkan
tunjangan kemahalan Bu Menteri tadi. Nah, sesungguhnya setiap daerah boleh memberikan tunjangan kemahalan untuk mempertahankan SDM terbaiknya. Waktu saya jadi PJ Gubernur Sulawesi Barat, itu memberikan tambahan penghasilan 30 sampai 50 juta untuk dokter spesialis yang akan masuk. Itu pun tidak ada yang mau masuk. Formasinya kosong. Di Sulawesi Selatan saya menandatangani surat pernyataan yang mau masuk menjadi dokter spesialis di Sulawesi Selatan diberi tambahan 30 juta. Nah, itu diskresi dari kepala daerah, dibolehkan. Jadi secara sistem yang penting dianggarkan di dalam APBD sebagai tambahan penghasilan bagi ASN dalam standar kompetensi tertentu. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin pimpinan. Singkat aja, Bu, Ya, singkat. Pak Prof, masalah ada temuan yang siluman, kemudian ada yang P3K yang mundur. Nah, ini kan ada surat dari WAKN untuk masa sanggahan. Nah, sementara sekarang kepala daerah belum bisa membalas, memberikan jawaban untuk data pada saat masa sanggahan karena ditemukan yang siluman dan ada yang mundur. Ini gimana solusinya? Sementara ini kan tanggal 28 bulan ya Pak ya? Ya. Akhiran, itu gimana solusinya Pak? Jadi Ibu, sistem seleksi kita memiliki prosedur, memiliki jangka waktu. Jadi masa sanggah itu ada batasnya. Oleh karena itu masa sanggah harus dimanfaatkan pada masanya. Kalau masa sanggah tidak dilewatkan, berarti dia tidak menggunakan hak untuk menyanggah itu. Gugurlah haknya untuk melakukan sanggahan bagi pihak yang keberatan, dan bagi pihak pemerintah daerah, maksud saya, bila tidak menggunakan hak sanggahnya, juga hilang haknya dia untuk memberikan keterangan maupun penjelasan di dalam masa sanggah itu. Sebab Ibu, kalau sistem ini tidak kita hormati, nggak selesai-selesai seleksinya. Itu. Oleh karena itu, termasuk yang mengundurkan diri. Nah, ini juga yang ramai sekali, banyak dosen yang mengundurkan diri, hasil optimalisasi. Izin Bu, bisa saya jelaskan ya? Kami ingin menjelaskan, optimalisasi itu artinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Misalnya, ada namanya Firman, dia melamar di Universitas Jember jurusan sosiologi. Formasinya hanya 2, yang bersangkutan nilainya ranking 3. Berarti dia tidak diterima di Universitas Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana, jurusan yang sama, ada formasi sosiologi sama. Di sana formasinya tidak terisi. Dari sistem mengirim nama Pak Firman tadi diterima di Nusa Cendana untuk mengisi jabatan atau formasi yang kosong di Universitas Nusa Cendana. Jadi artinya optimalisasi itu yang bersangkutan di formasi awal tidak diterima. Nah, makanya banyak yang protes ke kami datang, Pak, saya tidak mengelamar ke sana, kenapa saya diterima? Ketika saya jelaskan dengan WhatsApp, nggak mudeng juga. Nah, akhirnya saya telepon, begini loh Pak, Bapak sebenarnya tidak diterima. Loh, kok nggak bisa diterima, kok kemudian dipindahkan? Karena namanya optimalisasi agar formasinya diharapkan bisa terisi. Loh, tapi saya nggak mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Silahkan mengundurkan diri sebelum pemberkasan. Nah, alasan pertamanya karena jaraknya jauh, ada alasan menjaga orang tua, ada alasan tidak dapat izin istri atau suami, seperti itu yang data masuk ke BKN. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Sebetulnya bagus sekali tadi kalau seandainya P3K seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof Sudan tadi. Jadi yang memang dibutuhkan, dimintakan izin ke Ibu Menteri 1 atau 2 orang, itu bagus. Jadi bukan dasarnya anaknya tim sukses yang diterima. Nah, ini yang banyak. Yang kemudian karena bupati yang baru itu bukan timnya, ya, makanya tidak mau mengangkat, itu juga masalah. Yang bukan di sini ya? Bukan di sini. Kalau kita di sini tidak ada. Ya, baik Bu Menteri dan Pak Kepala BKN,
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan kepada kami, dan saya kira cukup memuaskan untuk kami semua. Dan sebelum kita tutup, kami akan membacakan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Ditayangkan bisa? Ya, kesimpulan rapat kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Kementerian Pendaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Kamis 17 April 2025. Saya baca aja. Yang pertama, sudah ada. Komite 1 DPD RI mengapresiasi Kementerian PAN-RB Republik Indonesia dan BKN Republik Indonesia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, manajemen ASN, serta pengadaan ASN 2024 dan penataan non-ASN. 2. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN-RB RI mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Yang ketiga, Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN-RB RI dan BKN RI untuk mempercepat pengangkatan dengan menerbitkan SK CPNS dan SK P3K penuh waktu dan paruh waktu sesuai jadwal selambat-lambatnya di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K. 4. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN-RB RI dan BKN RI segera melaksanakan seleksi CASN P3K tahap 2. Yang kelima, Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB RI untuk melakukan kajian kembali terkait waktu pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dan sepakat terkait dengan kebijakan penundaan pemindahan pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara. 6. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB RI untuk melakukan kajian dan memperhatikan regulasi terkait keberadaan personil TNI dan Polri aktif dalam jabatan sipil sebagai antisipasi potensi terganggunya profesionalisme birokrasi. 7. Komite 1 DPD RI meminta BKN RI untuk membuat kebijakan terkait peningkatan kapasitas aparat sipil negara pasca terbitnya instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. 8. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN-RB RI dan BKN RI untuk memperhatikan dan memprioritaskan penyelesaian masalah guru swasta PPG dengan mempermudah pengangkatan menjadi ASN. 9. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN-RB RI untuk melakukan penataan dan distribusi ASN P3K guru dengan mengizinkan pemerintah daerah melakukan pemindahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Yang terakhir nomor 10, Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB RI dan BKN RI untuk menindaklanjuti hasil pengawasan DPD RI
atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sebagaimana yang telah disampaikan. Kami akan segera sampaikan setelah selesai ini hasil pengawasan kami. Sampai di sini ada saran, koreksi? Izin, Ya, pimpinan. silakan Pak Pemret. Nomor 4 dan nomor 6 saya beri catatan saya. Yang 4 ini tadi kan sudah jelas sekali ada problem yang akan dilanjutkan di 2025 ini dalam CASN ini, ya seleksi CASN ini adalah kekurangan yang 2024 yang notabene tadi sangat masih sangat banyak gitu yang ternyata tidak masuk dalam proses seleksi 2024. Tadi saya mengatakan apakah ini mau dibiarkan gitu ya, dibiarkan satu dokter satu kabupaten, kan tidak mungkin ya. Kekurangan ribuan guru mata pelajaran tertentu ya, khususnya pendidikan agama Kristen di provinsi Sumatera Utara saja ini ribuan guru. Apa ini dibiarkan? Kewargaan. Nah, saya pikir itu harus masuk catatan. Bagaimana kita mengatasi ini, yang penting itu dicatat dulu sebagai dokumen Republik ini yang resmi keluar dari institusi ini, yang kemudian kita bisa tuntut bagaimana pemerintah ini melihat persoalan ini, kemudian apakah direspon apa tidak ke depan. Artinya saya akan tanya pertemuan berikutnya, kalau tidak disinggung berarti tidak persoalan bangsa ini yang kita ajukan tidak direspon gitu. Pak Nah, itu yang pertama. Jadi nomor 4 maksudnya Nomor 4, tadi. iya. Tadi kan saya sudah kasih masalah itu tadi. Apa tidak masuk yang tahap 2 ini, tidak masuk, bukan di situ maksudnya. Nah, itu tidak masuk soalnya tadi. Coba Jawaban. Pak Medhat, ini clear ya, tahap Clear. 2 itu sudah pendaftaran. Betul. Di 2024 sudah daftar, ini tinggal tes. Cuma Betul. pelaksananya tes harus segera. Minggu depan. Nah, ini nanti Nah, kalau sudah itu. minggu depan kan sudah clear ya. Sudah clear. Nah, kalau yang mungkin Bapak ya kalau mau di ini poin sendiri, kalau ini beda ini. Nah, itu dia. Jadi kan begini ya. Ini kan sejak tahun lalu itu sudah diproblemkan. Problemnya ini kan ada skema yang tidak sinkron antara daerah dan pusat ketika dibukanya formasi-formasi tadi. Itu sudah dijelaskan, kita paham betul itu. Artinya ada mesin birokrasi yang tidak berjalan ini, sehingga ada yang tidak terdeteksi ribuan. Kan begitu ya. Ada mesin birokrasi yang tidak berjalan, sehingga ada tenaga nakes menjadi satu kabupaten itu cuma satu dokternya, tidak terdeteksi. Nah, itu kan ada mesin birokrasi yang tidak berjalan. Mesin birokrasi. Ini pemerintah daerahnya masalah ini. Nah, itu kita tahu itu problem pemerintah daerah. ya. Problemnya kita mau dorong. Problemnya sebagai bagian DPD, perwakilan daerah kita mau dorong pemerintah daerah, tapi kalau nggak dibuka kan nggak bisa juga. Itu problem. Nah, itu yang saya sebut bagaimana mengatasi solusi ini. Oke, yang penting dimasukkan catatan menjadi dokumen resmi. Besok kita tanya, apakah Kementerian Pan-RB sudah memikirkan ini atau enggak gitu. Kalau sudah dipikirkan, apa hasil pikirannya, apa solusinya, biar kita tawarkan ke daerah. Ayo didorong nih, Pan-RB sudah buka ini, sudah kasih solusi. Nah gitu. Paling tidak jadi catatan itu. 2 tadi catatan saya, nakes dan guru agama Kristen yang ribuan dibutuhkan. Dan ini di pusat-pusat layanan publik pemerintah loh, bukan swasta. Oke, ada mesin birokrasi tidak jalan kemarin sehingga tidak terdeteksi. Nah, sekarang kita melakukan pengawasan, ini kita deteksi, terus mau diapain? Kita biarkan menguap. Itu kenapa saya laporkan. Supaya menjadi catatan ke depan, ini kita pertanyakan. Ini permasalahannya. Ya, sudah selesai. Oke, itu yang pertama. Gimana? Lanjut, selesai. Yang kedua, nomor 6. Nggak perlu lagi melakukan kajian atas kajian regulasi terkait keberadaan personel TNI dan Polri aktif. Enggak. Mereka harus masuk dalam masab ya peraturan kepegawaian Republik Indonesia. Kalau mereka ada di ruang sipil, masa kita kasih diskresi atau keistimewaan? Enggak dong. Kalau mereka ambil jalur sipil ini, maka semuanya harus mengikutkan peraturan sipil, termasuk pengadilannya nanti. Itu yang sedang kita dorong. Pengadilannya pun pengadilan sipil. Jangan catatannya masih mengkaji, enggak perlu dikaji. Mereka masuk dalam masab ini. Saya pikir itu harus tegas. Ya. Ini ruang sipil dan mereka harus ikut peraturan sipil ini gitu. Jadi 2 pimpinan yang harus direspon. Ya, jadi kita mulai nomor 6 dulu. Saya mengerti maksudnya Pak Penrati. Jadi TNI dan Polri yang masuk di dalam jabatan sipil
harus diberlakukan semua aturan yang berlaku untuk aparatur sipil negara, gitu loh. Supaya mereka tidak bawa pistol ke kantor kementerian. Ya. Dan mereka nggak bawa senapang mesin ke kantor bupati, gitu Ketika misalnya. Loh. ya, Nah, ketika gitu. dia korupsi maka berlaku pengadilan Betul, sipil. betul, Pak Pimpinan. Ya. Kira-kira dikata-katai dulu gimana itu kata-katanya? Ya, cuma yang nomor 4 terus terang Pak Penrat ini agak bingung saya karena apa? Ini memang sudah ada penggarisan bahwa tidak ada lagi pengangkatan P3K sesudah ini. Itu sudah dinyatakan. Nah sekarang Premis itu jadi problem dalam Ya. realitasnya, begitu ya? Ya. Betul. Izin Pak Ketua. Tadi dari Pak Kepala BKN saya kira clear ya. Untuk kebutuhan berikutnya akan dilakukan seleksi secara terbuka atau bukan melalui jalur P3K. Kalau mau ditambahkan menurut saya nggak masalah ya Prof. Itu di situ mungkin ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, nanti kalau memang butuh tapi tidak bisa melalui jalur P3K. Afirmasi ya. Tapi lalu jalur normal lah seperti biasa kompetisi. Gimana Pak? Benar kalau dimasukkan begitu? Iya, yang penting begini, pimpinan, saya akan mendorong ya 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara ya untuk dua isu ini ya. Saya akan mendorong 33 kabupaten kota melalui kepala daerahnya, bupati dan wali kota untuk memasukkan, karena dalam roadshow saya 2 kali Kundapil ini, 2 kali reses, saya sudah sampaikan itu. Ayo segera data semua rumah sakit atau puskesmas, begitu ya. Nanti tentu melalui instansi terkaitnya. Nah kalau memang begitu, walaupun sebenarnya ini masih tetap tidak betul ya, tidak benar. Karena para guru-guru agama Kristen misalnya itu udah honor puluhan tahun di sekolah-sekolah negeri itu. Ya, cuma tidak dibuka gitu ya. Sehingga akhirnya mereka tidak punya jalan untuk ikut mengambil haknya. Nah, kalaupun mau diafirmasi atau segala macam namanya, oke. Tapi saya pegang dong dokumennya. Nanti kita suruh, rupanya nggak dibuka juga. Kan begitu. Ada dong apa yang bisa kita pegang sehingga saya bisa melanjutkan komunikasi dengan para pimpinan daerah ini, kepala daerah. Oke, itu sudah dibuka. Ini ada apa yang bisa kita pegang sebagai rujukan, sebagai payungnya. Ayo, masukkan formasi, ajukan formasi. Berapa yang dibutuhkan untuk yang pelayanan-pelayanan publik pemerintah ini, yang dalam dua isu itu menjadi concern saya. Itu yang pertama, itu menurut saya pimpinan. Izin Pak Ketua agar bisa cepat selesai ini, saya kira kita clear ya, formasi P3K kemarin yang mengajukan adalah daerah. Betul ya Bu ya? Artinya Menpan maupun Kepala BKN mendasarkan pada itu. Jadi nampaknya yang diminta bantuan ke kita sebenarnya dorong dong mereka untuk membuka formasinya. Kita sama-sama. Nah sekarang kalau Pak Pendat misalkan Pak Senator Pendat mau nambahkan, menurut saya ya di sini untuk kita meminta kepada Menpan RB dan Kepala BKN untuk pada tahun-tahun yang akan datang membuka seleksi calon pegawai negeri sipil yang dibutuhkan melalui jalur non afirmasi lah nyebutnya atau apa namanya begitu ya. Gimana Prof? Pak Benat, karena afirmasi ditutup selesai kan gitu ya. Salahnya siapa? Mereka salah daerah kemarin nggak ngajukan gitu. Ini Betul, yang jadi problem. Betul. Itu yang saya sebut. Saya tidak memungkiri ada mesin birokrasi yang tidak jalan dalam proses pencarian data ini, ya, yang kemudian menghasilkan ini formasi-formasi yang terbuka ini, yang kemarin 2024 karena belum selesai semua, maka dilanjutkanlah 2025 ini gitu ya. Nah, tapi kan kesalahan itu, ya, kesalahan, kelemahan atau apapun namanya, ketika birokrasi nggak jalan sehingga tidak mendeteksi hak kewargaan yang ribuan sebagian lain, ini kemudian kita terdata kita, terdeteksi kita, terus mau diapain? Mau dibiarin? Terus apa gunanya kita di sini? Yang keliling-keliling daerah, katanya mewakili daerah untuk mencari problem, kemudian mencoba memecahkan persoalan. Ya. Gitu, ini kira-kira nomor 5, coba didengar dulu. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN RB dan BKN RI untuk melakukan kajian kembali terhadap kebutuhan formasi jabatan ASN
dari pemerintah daerah untuk tahun-tahun yang berikutnya. Dilengkapi aja, dan melakukan seleksi, tapi tidak. Ya, non afirmasi. Gini aja pimpinan, supaya nggak semuanya membisu kita. Ya. Saya kan sudah kasih tahu ini realitas. Enggak, bukan. Kira-kira Nah, bagaimana saya nggak dimasukkan di membutuhkan mana juga gitu. jawaban sekarang gitu. Tapi pertemuan berikutnya ada Oh. yang mau saya tuntut. Ada nggak sudah solusinya? Jangan kemudian sampai kita pensiun nggak ada solusinya gitu. Itu maksud saya. Oke, jadi catatan. Tapi pertemuan berikut saya akan tuntut ini supaya dipikirkan. Jadi ada jeda waktu. Silakan Ibu Menteri bersama jajaran, Kepala BKN bersama jajaran. Ada problem sosial kita, problem realitas kita, tapi saya akan tuntut jawabannya besok. Gitu. Paling tidak itu yang saya mau, bukan mau jawab sekarang. Karena nggak mungkin juga Ibu Menteri jawab sekarang, kan harus ada keputusan politik lebih jauh. Tapi ada usaha dong, perkembangan. Jadi, tapi masalahnya bagaimana kepala daerahnya meminta formasi kepada Menpan agar dibuka, misalnya guru agama Kristen berapa orang, betul, kemudian dokter berapa orang. betul. Nah, tentu ini tugasnya Ibu betul. Menteri. Kalau datanya saya sudah punya berapa jumlahnya. Kalau datanya saya sudah punya, SD, SMP, SMA itu saya sudah punya. Ya. Gitu. Nah, sampaikan gubernur dan bupati wali kotanya, Pak, supaya mereka mengirim nanti. Sudah, saya sudah dorong mereka dan akan dimasukkan. Tapi kan tidak terbuka ini proses ini. Ini tidak terbuka sampai 2025 Oktober yang akan diakhiri. Betul ya, Pak Ibu Menteri ya? Betul kan? Nggak terbuka. Kita sudah dorong, mereka mau. Tapi kan nggak ada formasi itu gitu. Jadi Pak Penat ya, sebetulnya kalau ini kan kami kan bisa sampaikan kami ingin menyelesaikan tahun ini ya Pak ya, yang ini selesaikan. Nah, jadi sebetulnya kebutuhan itu sudah kita buka sejak tahun 2023 sudah kita buka, begitu ya. Jadi kalau itu kan seharusnya mereka sudah tahu kan, kalau kita itu kan kalau membuat perencanaan kan untuk 5 tahun ke depan tuh sudah tahu begitu ya. Jadi ini sebetulnya kami sudah kami buka begitu. Nah tentunya kami harus menghitung kembali jumlah formasi yang kita kan melihatnya tidak per daerah tapi per nasional gitu yang harus kita lihat. Nah tanpa usulan itu kami juga tidak bisa membuka gitu ya formasinya, karena formasi itu sudah kami buka gitu dan ini sudah kita selesaikan. Demikian Pak. Terima kasih. Boleh izin sedikit lagi Pak? Ini soal logika ini. Nah, ini coba baca sedikit saja gini. Nomor 5 dulu. Begini kita ya, dulu, sebentar Pak Pimpinan, izin. Ya. Jangan kesalahan ya kepala dinas yang sudah dibuka oleh kementerian, oke. Ya. Kepala dinas tidak punya kebijakan untuk meneruskan ke bawah untuk melakukan pencatatan data, kemudian mengorbankan ribuan warga negara. Jangan kesalahan kepala dinas. Mereka pasti mau kalau mereka didata, betul ya? Itu logika kita ya. Masyarakat ini, honor-honor ini pasti mau ikut seleksi, tapi karena nggak dibuka dan nggak dibuka ini karena diminta dari bawah, kepala dinas yang suruh, kemudian melalui bupati. Kesalahan bupati, kesalahan kepala dinas mengorbankan ribuan ini honorer ini. Begini Pak. Jangan menimpakan. Begini Pak. Ini kesalahan terus terang aja, kesalahannya bupati, wali kota dan gubernur. Ya, jadi memang tidak ada kaitannya kepala dinas. Tetapi gubernur, bupati, wali kota ini yang mestinya Bapak marahi nanti kalau sudah kita marahi. Makanya mereka saran pimpinan, mungkin pimpinan ini nggak selesai di sini. Mungkin aja nanti kita buat tim jajah khusus tentang ini agar bisa mengartikulasi apa makna dari kalimat ini atau kasus begitu ya. Ya. Makasih. Siap. Jadi saya boleh izin langsung masukkan usul kalimat ketua. Ya, di nomor 5 dikaji nih, nomor 5. Waktu. Coba lihat di nomor 5. 5 atau 4 sih, Pak? 5. Ya, jadi yang tidak dibuka dan pencairan tahun-tahun berikutnya khususnya yang tidak dibuka formasi di 2024.
Sebetulnya tidak ada formasi Pak. Ini kan kemarin penyelesaian ini P3K semua ini. Tenaga honor jadi P3K. Tidak ada formasi kemarin dibuka itu Pak. Sayangnya mereka tidak mengusulkan itu gitu loh. Itu masalahnya. Sudah kita sudah paham itu. Ya. Ya, saya kira itu ya. Ya. Gimana yang sudah saya baca semua tadi masih ada komentar? Bapak izin pimpinan. Mana? Oh, pertama untuk nomor 3 mohon diizinkan menyisipkan ya, Prof. Satu frase karena yang mengangkat CPNS itu bukan Bu Menpan dan bukan saya, tapi instansi. Iya. Oleh karena itu ada usulan Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN RI dan BKN RI untuk mendorong untuk meminta instansi, enggak diketik aja, untuk meminta instansi pusat dan daerah ya, mempercepat pengangkatan CASN penuh waktu sesuai dengan jadwal dan seterusnya. Nah, yang paruh waktu tolong dibuang dulu karena paruh waktu akan kami selesaikan setelah bulan Oktober tahapannya. Oh, iya. Jadi penuh waktu dulu selesai semua karena 1 juta lebih untuk menerbitkan NIP dan nanti yang paruh waktu dari instansi mengusulkan dulu kepada BKN untuk diterbitkan NIP-nya. Jadi oleh karena itu kami menyarankan yang paruh waktu dihapus. Penuh waktu sesuai dengan kata-kata penuh waktu tetap Prof ya? Iya. Ya, P3K. Maka kini kita rumuskan pengangkatan P3K penuh waktu. P3K penuh waktu. Yang paruh waktu dicoret dan paruh waktu itu dicoret. Sesuai jadwal itu tetap Prof? Tetap. Lambat-lambatnya Juni 2005 untuk CPNS dan Oktober 2020 untuk P3K. Iya. Atau cukup pengangkatan P3K saja istilahnya. Iya. Ya. Jadi kata penuh waktu dihapus, yang di atas juga dihapus. Ini. Oke. Kemudian yang nomor 7, Bu Menteri, oh sudah dihapus ya, yang nomor, sekarang di nomor 8, karena itu tusinya LAN RI. Untuk pendidikan pelatihan, itu tugas fungsinya lembaga administrasi negara. Kalau diizinkan untuk dihapus dari draft kesimpulan ini. Demikian Bapak. Ya. Nomor izin Pak. Ya, silakan Bu Menteri. Yang nomor 8 juga memperhatikan penyelesaian masalah guru swasta PPG itu juga kewenangan dari Kementerian Dikdasmen, bukan Kementerian PAN RB. Untuk guru swasta pengangkatannya. Ya. Jadi dihapus itu Bu Menteri. Ya. Oke, saya kira saya tidak perlu baca lagi kembali. Silakan Pak Teras. Satu aja Pak, satu aja. Ya. Tadi yang Prof perbaiki, saya hanya sedikit aja mempertegas PAN, RBRI dan BKN untuk meminta itu kayaknya dihapus saja, ganti dengan agar. Itu aja Prof. Jadi untuk meminta dihapus, ganti dengan kata agar, biar lebih. Jadi jangan terkesan meminta-minta Prof. Makasih. Oke. Ya, setelah kita ini, apa bisa diterima? Kita bungkus. Tolong yang mau ditandatangani. Izin Bapak. Silakan, Bu Menteri. Sebelum nanti, mohon maaf ini mungkin sudah diketok, tapi tadi juga ada bicara reformasi birokrasi, saya kira
Juga kami juga ingin ada dorongan dari DPD kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan reformasi birokrasinya, Bapak. Itu mungkin kalau boleh bisa dimasukkan ke situ. Iya. Bagus itu. Jadi tayangkan kembali. Dibalik ya. Jadi kita juga ada beban gitu. Ya, kita diminta. Menpan ada tugas Menpan juga, ada begitu bersama-sama. Ya, begitu, Bu, Bapak izin. Senang sekali, senang. Di nomor berapa tadi tambahannya, Bu? Di atas saja. Iya, setuju Bu, nomor 3 ya. Coba, bagaimana bunyinya Pak Mudi? Komitmen aja ya Bu, berkomitmen ya. Komite 1, bukan mendesak ya Mas? Ya. Mas, Komite 1 DPD RI dan Kementerian Pan-RB atau koma dulu karena ada dari di belakang ya, koma. Oh gitu ya. Langsung diulang Mas ya. Komite 1 DPD RI bersama Kementerian Pan-RB dan BKN ini dihapus itu. Berkomitmen ya Bu Menteri ya, berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi. Untuk melakukan penguatan reformasi birokrasi. Birokrasi, bagus. Ya, makasih Bu Menteri. Saya kira bagus ini tambahan satu ini. Tolong di print. Sebentar, sama-sama kita serahkan. Ya, baik sambil menunggu yang di print, Bu Menteri, Kepala BKN, serta pimpinan dan anggota Komite 1 yang kami hormati, sebelum kita tutup rapat kerja kali ini, izinkan kami menyerahkan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara kepada Ibu Menteri dan Kepala BKN untuk ditindaklanjuti. Ya, sekaligus Pak. Kalau ada yang mau diserahkan lagi, ada yang mau menyerahkan, silakan sekalian.